Oke, bayangin ini. Ada dua negara yang musuhan abis. Saling benci, saling ancam. Sekarang, gimana jadinya kalau salah satu dari mereka punya tombol nuklir? Bukan cuma punya, tapi mereka sengaja pamerin tombol itu sambil bilang, gue bisa tekan ini kapan aja loh. Gila kan? Selamat datang di drama paling menegangkan di planet ini. Perseteruan nuklir antara Iran dan Israel. Ini bukan cuma berita di TV yang ngebosenin. Ini cerita soal spionase, sabotase, pembunuhan rahasia, dan ancaman yang bisa bikin satu dunia gemeteran. Jadi, siap-siap. Kita bakal bongkar semua rahasianya dari awal sampai akhir. Kita mulai dari konsep paling penting. Negara ambang batas nuklir. Apaan tuh? Gini deh analoginya. Bayangin Iran itu punya brankas super canggih. Di dalamnya ada semua bahan dan resep buat bikin bom nuklir. Mereka tahu cara bikinnya, alatnya lengkap, ilmunya ada. Tapi bomnya sengaja nggak mereka rakit. Mereka cuma berdiri di depan brankas sambil senyum-senyum. Nah, buat Israel, ini mimpi terburuk yang jadi kenyataan. Negara yang terang-terangan pengen mereka lenyap dari peta, punya tombol panik nuklir. Jelas mereka nggak bakal bisa tidur nyenyak. Disinilah lingkaran setannya dimulai. Iran bikin tombol panik biar aman. Israel jadi panik beneran dan mulai ngelakuin aksi-aksi rahasia. Aksi Israel ini malah bikin Iran makin yakin. Tuh kan benar, gue emang butuh bom ini buat jaga diri. Repot kan? Percaya nggak kalau dulu Iran dan Barat itu bestie? Program nuklir Iran itu justru lahir dibantuin sama Amerika Serikat. Tahun 50-an, lewat program Atom untuk Perdamaian, AS ngasih Iran reaktor nuklir pertama mereka. Bahkan, bahan bakarnya itu uranium level tinggi yang bisa dipakai buat senjata. Waktu itu, Iran adalah sekutu kesayangan Barat di Timur Tengah. Terus, Revolusi Islam 1979. Pemimpin baru, Ayatollah Khomeini, awalnya nganggep nuklir itu kerjaan setan dan semua proyek dihentikan. Tapi, perang Iran-Irak mengubah segalanya. Iran diserang habis-habisan, bahkan pakai senjata kimia, dan dunia kayak tutup mata. Dari situ Iran belajar, kalau nggak punya senjata pamungkas, kita bakal diinjek-injek terus. Mulai tahun 90-an, Iran main rahasia. Mereka dapat cetak biru teknologi nuklir dari pasar gelap di Pakistan. Puncaknya, mereka bikin program super rahasia bernama Project Ahmad, yang tujuannya cuma satu, bikin 5 hulu ledak nuklir. Dunia baru kaget di tahun 2002, waktu ada yang ngebocorin fasilitas nuklir rahasia Iran di Natanz dan Arak. Sempat ada perjanjian damai di tahun 2015, namanya JCPOA, di mana Iran setuju ngerem programnya. Tapi, di 2018 Presiden Trump narik AS dari perjanjian itu. Sejak saat itu, Iran tancap gas lagi, dan drama nuklir ini jadi makin panas. Sementara Iran sibuk di lab, Israel nggak cuma nonton. Mereka melancarkan perang rahasia yang levelnya udah kayak film James Bond. Pertama, virus komputer paling canggih, namanya Stuxnet. Ini bukan virus biasa. Ini senjata digital pertama yang bisa bikin kerusakan fisik di dunia nyata. Virus ini, yang katanya buatan AS dan Israel, diselundupin ke fasilitas nuklir Iran. Kerjanya, bikin mesin-mesin pemutar uranium berputar sekencang-kencangnya sampai hancur lebur. Tapi di layar monitor, semuanya kelihatan normal. Gila. Kedua, pembunuhan misterius. Sejumlah ilmuwan top nuklir Iran tiba-tiba tewas. Ada yang kena bom mobil, ada yang ditembak. Yang paling heboh, pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh, otaknya program bom Iran. Dia diserang pakai senapan mesin yang dikendalikan dari jarak jauh. Banyak yang yakin ini kerjaan Mossad, agen rahasia Israel. Ketiga, misi pencurian paling gila. Ini bener-bener kayak film Haze. Tahun 2018, agen Mossad dilaporkan nyamar, masuk ke sebuah gudang di Teheran, dan berhasil gondol setengah ton dokumen dan CD rahasia soal program nuklir Iran. Dengan bukti ini, Israel berhasil meyakinkan dunia. Tuh kan, Iran dari dulu emang niat bikin bom.
Oke, pertanyaannya, kenapa sih Iran ngotot banget pengen punya kemampuan nuklir? Jawabannya ada di nasib dua orang ini. Iran ngeliat nasib Muammar Gaddafi di Libya. Dulu, Gaddafi nurut sama Barat. Program nuklirnya diserahin semua. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, dia digulingkan dan dibunuh dengan bantuan NATO. Pemimpin Iran bilang, Gaddafi itu bodoh karena percaya sama janji Barat. Mereka juga lihat nasib Saddam Hussein di Irak. Program senjatanya udah nggak ada, tapi tetap aja negaranya diinvasi. Lalu, mereka lihat Korea Utara. Negara miskin, dikucilkan, tapi karena punya nuklir, nggak ada yang berani ganggu. Pelajarannya jelas buat Iran. Nuklir adalah satu-satunya jaminan biar nggak digulingkan. Sementara itu, Israel punya trauma sejarah mereka sendiri, yaitu Holocaust. Semboyan mereka tidak akan pernah lagi. Jadi, ketika ada negara yang teriak-teriak mau menghancurkan mereka, Israel menanggapinya dengan sangat serius dan siap melakukan apapun untuk mencegahnya. Jadi gitu guys, dilema nuklir Iran-Israel ini lebih dari sekedar perebutan kekuasaan. Ini adalah contoh nyata gimana rasa takut dan ketidakpercayaan bisa menciptakan lingkaran setan yang membahayakan seluruh dunia. Menurut kalian gimana? Apa masih ada jalan damai buat mereka? Atau perang besar cuma tinggal nunggu waktu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa!